Oke, selamat datang kembali dan selamat bergabung lagi di channel Trisna Sejati yang membahas tentang perkodingan terutama di Android Studio ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin belakangan ini saya agak kurang produktif ya di channel ini. Oke, pembahasan kita kali ini yaitu tentang button navigation view ya yang kita akan integrasikan bersama web view. Ya, jadi nanti kita akan ada sebuah button navigation view yang akan mengatur sebuah web view. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke project. Oke, kita lanjut ke Android Studio, terus kita buat project baru. Kemudian kita pilih empty activity. Kita buat dari awal aja. Kemudian klik next. Kemudian kita kasih nama aplikasinya, misalkan web. Kemudian kita simpan di folder yang kita inginkan. Kemudian klik OK, kemudian klik finish. Nah, silahkan tunggu dulu proses ini sampai selesai. Jika sudah selesai maka akan tampil seperti ini ya. Kita perkecil ininya supaya codingannya lebih luas. Oke, setelah itu pertama-tama kita buat ini ya. Kita buat menunya. Namun kita lihat dulu panduan dari Android developernya bahwa pertama-tama kita harus menambahkan permission di manifest kita untuk memberikan izin kepada internet ya, seperti ini. Boleh kita kopas saja codingannya, kemudian kita buka di filenya berada di app manifest dan di Android manifest. Nah, ini diletakkan di sini. Nah, diletakkan di sini aja. Nah, silahkan kalian bisa tulis ulang atau kalian bisa kopas ya. Nah, setelah ini selesai, kita sudah memberikan izin kepada internet, maka kita akan ini dulu ya, membuat layarnya itu full ya, dengan cara ini ya, membuat theme di sini, theme misalkan. Nah, theme design no action bar. Nah, seperti itu. Setelah itu kita buat menu ya. Di sini kan belum ada folder menu nih. Nah, kita klik kanan di bagian res ini, klik kanan, kemudian new, kemudian Android resource file. Nah, kemudian kita buat namanya misalkan main menu. Kemudian kita pilih resource tipenya menu ya. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, silahkan tunggu sampai proses inisialisasi selesai. Jika sudah selesai, kita bisa split. Kemudian kita bisa mulai ngoding di sini. Nah, misalkan kita ingin membuat 3 menu ya. Kita ingin menampilkan website ini, misalkan website Trisna Sejati. Kita bikin menu home, menu puisi, dan menu cerpen ya. Oke, misalkan kita di sini buat dulu item, terus kita kasih ID-nya misalkan home. Kemudian kita tambahkan title home misalkan. Terus yang terakhir kita tambahkan icon. Nah, karena icon kita belum buat, jadi kita buat dulu iconnya di drawable ya. Bisa klik drawable-nya, terus new, klik vector asset, kemudian klik ini clip art yang sininya diklik. Kemudian kita pilih icon yang sesuai dengan menu yang akan kita buat. Oke, kita tambahkan icon home ya. Bisa dicari
home, terus klik OK, terus ini namanya bisa diganti, misalkan home aja gitu, kemudian klik finish. Nah kemudian kalian bisa nambahin home di sini ya. Nah seperti ini codingannya. Oke, untuk menambahkan menu lainnya kita bisa ulangi cara tadi seperti ini. Namun kita bikin dulu ikonnya ya. Kita bikin dulu 2 icon untuk puisi dan cerita pendek. Kita ke vektor asset. Misalkan kita icon untuk puisi itu apa ya? Icon yang cocok untuk puisi. Apa ya? Yang cocok misalkan mungkin ini. Nah ini ya. Nah ini aja deh, gak apa-apa ya. Nah sebagai contoh ini aja. Boleh kita ganti nama filenya, kemudian klik OK. Kemudian kita tambahin lagi icon satu lagi, yaitu namanya cerita pendek ya. Kita boleh cari ikonnya di sini atau boleh pilih ke bawah. Kita cari aja judulnya book. Kita pilih yang ini aja untuk cerita pendek, klik OK. Kemudian kita bisa ganti nama filenya seperti itu. Kemudian klik finish. Nah kemudian kita tambahkan menu ya, item, komponennya ada ID, ada title, ada juga icon. Sama juga untuk menambahkan satu menu lagi, ada ID, ada title, ada juga icon. Nah seperti itu codingan menunya. Kemudian setelah kita membuat codingan menu seperti ini, kita close aja dulu menunya. Kemudian kita buka layout, kemudian kita buka activity main ya. Nah di sini kita bisa lihat kok hitam ya. Coba buka manifestnya lagi. Kalau misalkan dihapus, tetap hitam ya. Nah oke, setelah itu kita bikin relative layout. Kemudian di dalamnya kita bikin bottom navigation view, match parent, wrap content. Kemudian kita tambahkan menu di sininya. Menunya main menu. Oke, maaf ini salah ya. Ini yang mat, yang wrapnya di hide. Nah seperti itu. Nah ini kan posisinya di atas nih. Kemudian kita pindahin ke bawah dengan cara tambahin coding ini button. Nah ini kan sudah ada di bawah. Oke seperti ini. Jika kalian tidak suka dengan warna ininya, boleh kita tambahin codingan background ya. Nah ini background tint, misalkan kalian lebih suka warna putih ya putih. Tapi kalau misalkan kita gunakan warna sesuai ini aja ya, sesuai warna di aplikasi saya, warna biru. Boleh kita untuk contoh kita buat hitam dulu aja, kosong-kosong. Kemudian ada tampil ini nih kotak hitam, kemudian klik. Nah, kita cari warna yang kita inginkan, misalkan
ini terlalu terang ya. Nah ini aja. Nah ini misalkan seperti ini warnanya. Oke seperti ini. Kemudian kita buat web view di atas, kemudian match, semuanya match. Nah seperti ini ya kita ini. Nah ini adalah web view-nya. Kemudian kita kasih ID untuk masing-masing view-nya. Setelah itu kita buka codingan Java-nya ya. Kita buka Java, terus ke main activity. Nah kemudian kita panggil di sini web view-nya. Kemudian juga bottom navigation view-nya. Kemudian inisialisasi di sini. Nah, kemudian kita lihat panduan dari resminya ya. Nah, ini adalah coding untuk menampilkan website kita ya nantinya seperti ini. Dan kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini kita akan membuat web setting terlebih dahulu ya. Oke, kita buat web settingnya di bawah. Web setting, web view, get setting, seperti itu. Nah terus kita di web settingnya bisa membuat settingan ya, misalkan seperti ini, set JavaScript enable true ya. Nah ini adalah codingan untuk mengaktifkan JavaScript di web view-nya. Nah jika codingannya kayak gini, kita tempelkan saja ini kursornya ke codingan yang kayak gini, terus klik suppress, dan kemudian nah ini akan tampil codingan di sini ya. Kalian boleh tulis aja ini codingan seperti ininya. Kemudian setelah seperti itu kita lihat lagi panduannya ya. Nah ini adalah kita bisa membuat web interface, kita bisa membuat ini. Nah, namun kita saat ini belum membutuhkan seperti ini ya. Namun kita akan membutuhkan ini nih. Web view client ya. Kita buat my web view client. Sini ya di bawah. Public class my web view client, kita extend web view client. Kemudian kita masukin kode-kode seperti ini ya, boleh kalian kopas atau kalian tulis ulang, silahkan. Nah seperti itu. Nah silahkan kalian tulis codingannya. Nah ini adalah sebagai contoh saja ya, ini sebenarnya tidak digunakan tapi oke lah. Kemudian kita masukin ini ke web view ya, masukin ke web view dengan cara web view set web view client, kemudian kita new my web view client, seperti itu ya. Nah kemudian kita buat URL yang pertama kali tampil ya. Kita load URL yang pertama kali tampil dengan cara seperti ini. Langsung saja load URL. Kemudian misalkan kita ingin nampilin halaman ini ya.
kemudian kita bisa copy paste ke sini URL-nya ya. Nah, kemudian kita harus memfungsikan ini navigation view supaya ininya bisa diklik nih. Nah, supaya ininya bisa diklik dengan cara seperti ini. Navigation view, set on item selected listener. Nah, codingannya seperti itu. Kemudian jika ini ada error di sini, kalian bisa hapus saja ini karena gak perlu, jadi hapus saja. Nah, kemudian kita langsung ke perkodingannya ya. Kita buat switch di sini. Terus kita item get item ID. Terus kita buat cache ya, buat cache RID. Terus tadi kalian mesti ingat ya di sini di menunya bahwa yang kita buat itu ada home, ada puisi, ada cerpen. Nah, kita masukin ke sini. Misalkan home gitu ya. Terus di saat user klik home, web view ini akan meload sebuah halaman lagi. Kita tulis ulang lagi. Web view load URL. Apa yang di load oleh menu home yaitu URL ini. Kemudian jangan lupa menambahkan codingan break ya. Nah, kalau ininya kayak gini, kita bisa arahin kursornya ke sini, klik suppress lagi. Nah, kemudian akan tampil codingan seperti ini, dan ini bisa dipindah di sini atau bisa dipindah ke atas seperti ini ya. Nah, tapi kayaknya ini lebih cocok di bawah saja, di sini gak apa-apa. Nah, setelah itu kita tambahin lagi menu-menu yang lainnya, misalkan puisi. Terus di saat puisinya diklik, kita load URL puisi ya, yang ini. Nah, kita copy paste aja, kemudian jangan lupa break. Kita tambahin lagi cerita pendek di sini. Web view load URL, kita copy paste lagi cerpennya, kemudian jangan lupa break. Nah, kemudian ininya returnnya ganti ke true ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ini, oke, kita lihat dulu codingannya. Oke. Langkah baiknya kita coba jalankan dulu aplikasinya ya. Saya akan menjalankan aplikasi ini menggunakan emulator Pixel 2 API. Kemudian kita klik run ya. Klik run, kemudian tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, oke, aplikasinya sudah tampil di sini. Kita lihat kita tampil menu utamanya ya, home-nya sudah tampil. Kemudian kita coba cek untuk menu lainnya seperti puisinya, kita klik ya. Kita coba. Nah, maka puisi ini juga akan tampil ya. Kemudian kita coba juga cerpennya. Jika diklik maka tampil cerpen juga ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita buka menu lagi, menu home. Kita buka puisi lagi, kita buka cerpen. Sudah berhasil kan ya. Kemudian kita juga bisa klik ini menu. Di sini juga ada menu, dan kita juga bisa klik buka. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kalau diklik
salah satu URL-nya diklik, ini kan malah pindah aplikasinya malah ke browser kan. Nah, kita lihat di sininya. Tuh kan. Nah, ini akan aplikasi kita nih. Nah, ini. Nah, ini malah langsung ke browser. Gak diem di sini. Nah, kan tadi, nah ini kan aplikasi kita nih. Misalkan kita puisi deh. Nah, kita di saat kita klik baca selengkapnya, kita malah keluar dari aplikasi kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Coba kita ke codingan ini nih, yang paling bawah. Kita coba ubah di My Web View Client-nya ya. Kita sesuaikan dengan domain kita tentunya ya. Di domain kita kan ini ya, trisnasejati.com. Kita misalkan masukin aja ke sini. Coba seperti ini. Kita coba load lagi ya. Kalau ininya tampilnya seperti ini, kita bisa stop dulu. Kemudian kita bisa klik run. Kita tunggu lagi sampai aplikasinya keluar di sini. Oke, kita coba apakah sudah berhasil. Kita buka puisi. Kita baca selengkapnya, klik URL apapun boleh. Apakah masih? Nah, sekarang kalau kita klik salah satu tombol atau URL, kita tidak pergi ke aplikasi lain. Kita tetap di aplikasi buatan kita ya, tetap di sini tuh kan. Atau kita bisa juga klik home ya, misalkan. Nah, ini ada tutorial ya. Kemudian kita bisa baca selengkapnya juga. Nah, saat dibaca selengkapnya, nah aplikasinya masih di sini ya, nggak pindah ke aplikasi lain. Oke, mungkin segitu saja tentang materi hari ini, dan semoga materi kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa like kalau kalian suka, dan kalau kalian masih bingung silahkan komentar di kolom komentar ya. Mungkin sekian saja untuk hari ini. Selamat berjumpa lagi di video-video berikutnya.